Keduanya pergi ke rumah sakit untuk mengobati tangan Hyunwoo yang terluka. Hae-in lega karena Dewi Fortuna sedang menyelamatkan hidupnya. Tepat sebelum mobil itu tertabrak, ia untungnya keluar untuk membeli sebuah daun manggis harapan dari pedagang tempo lalu. Melihat sikap Hyunwoo yang begitu tulus, ia bertekad untuk tetap hidup dan tak ingin kehilangan satu sama lain. Hae-in memutuskan bahwa ia bersedia untuk dioperasi. Di masa lalu, ia membujuknya untuk menikah dan pernah berjanji tak akan membuatnya menangis. Mulai hari ini, ia akan menepati janji itu dan tak akan membiarkan Hyunwoo bersedih lagi. 그래도 당신을 잃긴 싫다. Misun memiliki niat untuk berpisah dengan suaminya. Ia tak sanggup karena selalu LDR dengannya. Ia tak tahu kapan suaminya akan segera menyandang gelar doktor. Ia merasa suaminya terlalu sibuk, bahkan untuk sekedar merindukannya. Sebenarnya, satu alasan kuat yang membuat ia ingin bercerai. Misun menduga jika suaminya sedang berselingkuh dengan wanita asal Amerika. Karena Dugon sedang berada di pasar, Sochul mengambil alih dan menjaga tokonya. Sochul memberikan hidangan kepiting salju premium kepada para tetangganya. Mereka begitu menikmati hidangan mahal tersebut. Mereka memberitahukan ini kepada para tetangga dan kerabatnya. Tak disangka begitu banyak orang yang datang ke tempat itu. Bahkan semua ramen yang berada di etalase kini telah kosong. Duguan terlihat kesal karena secara tak langsung mereka tak akan mendapatkan untung, bahkan terlilit hutang. Pasalnya, Sochul menghidangkan kepiting salju, abalon, serta udang premium. Dengan bodohnya, Sochul menganggap jika itu adalah teknik marketing. Sochul akhirnya menyadari kesalahannya. Namun, ia bertekad untuk tetap terus berinteraksi dengan para pelanggan di desa ini. Ia ingin membantu agar para petani bisa bekerja sama dengan pasar-pasar besar. 아니 이거 너무 과한 거 아니야? 진짜. 안에 보시면 전복도 있어. Daehi kepikiran karena ayah kandung Gon-woo menekannya supaya membawa barang curiannya tempo lalu dan menyerahkan semua itu padanya. Jika tidak, ia mengancam akan mendatangi alamatnya. Keesokannya, Daehi, Sochul, dan Gon-woo pergi jalan-jalan ke taman hiburan. Mereka membeli cemilan dan menemani Gon-woo menaiki beberapa wahana. Keluarga kecil ini sangat bahagia dan menikmati momen kebersamaan mereka. Di saat Sochul pergi untuk membelikan kopi, Daehi diam-diam kabur sambil membawa Gon-woo. Dengan perasaan tak karuan, Sochul mencari keberadaan Daehi dengan begitu cemas. Ketika Daehi berada di stasiun, terdengar dari speaker pusat pengumuman jika pria bernama Sochul tengah mencari istri dan anaknya. Sochul terdengar menginterupsi. Ia memohon agar Daehi tak pergi meninggalkannya. Ia berjanji akan menjadi suami yang lebih baik di masa depan. Daehi akhirnya mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk kembali. Mereka menangis terseduh dan saling berpelukan dengan manis saat keduanya bertemu. 을 찾고 있습니다. 아내 되시는 분은 Hae-in menyusuri jalanan kota sendirian. Di tengah keramaian, ia kembali berhalusinasi melihat almarhum kakaknya yang terlihat tengah melambaikan tangan. Sebelum dioperasi, Hyunwoo menemani Hae-in dan tak terlepas dari pandangannya sepanjang malam. Hae-in bertanya apakah Hyunwoo memiliki keluhan terhadapnya. Hyunwoo awalnya enggan mengatakan, namun ia akhirnya terpancing. Menurutnya, keluhan pertama, Hae-in sering berubah pikiran. Hyunwoo mengingat pada saat perayaan anniversary mereka, ia merasa serba salah saat memberinya kejutan. Namun, di balik itu, Hae-in juga selalu marah ketika ia tak memberikan apapun. Kedua, ia ingin Hae-in mendengarkannya dan tak marah saat ia bicara padanya. Serta, keluhan ketiga ia mengungkapkan jika dirinya begitu mencintai Hae-in. Hyunwoo berharap ketika Hae-in sembuh, ia akan kembali menemaninya jalan-jalan, berolahraga, berdebat, berdamai, dan melakukan hal-hal indah sampai menua.
Hae-in telah menulis apa yang ia pikirkan dalam catatan. Ia yakin jika hal itu akan memandunya membuka lembaran baru. Hae-in memberikan catatan itu kepada Hyun-woo. Ia akan menunggu Hyun-woo membacakan catatan itu ketika ia siuman. 말해봐. 사랑한다고. Hae-in akan segera memasuki ruang operasi. Hae-in memohon agar Hyun-woo menjaganya dan menjadi orang pertama yang ia temui saat siuman. Hyun-woo begitu gugup dan khawatir selama menunggu Hae-in di operasi. Bagaikan disambar petir di siang bolong, Hyun-woo tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia dipitnah sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Pyong-uk. Dalang dibalik orang yang memfitnahnya adalah Eun-sung. Ia dengan sombongnya mengatakan jika Hyun-woo tak perlu cemas karena kini ia yang akan menjadi wali Hae-in. Sambil diseret oleh polisi, Hyun-woo melihat Hae-in telah keluar dari ruang operasi. Hatinya hancur karena Hyun-woo tak bisa menepati janjinya untuk selalu di samping orang yang ia cintai. 로스케치. Selain mengkhawatirkan Hyun-woo, kini seluruh keluarga cemas karena Hae-in dijaga oleh Eun-sung. Eun-sung menolak orang tua Hae-in untuk datang saat mereka berencana untuk menyusul ke Jerman. Eun-sung bahkan dengan berani mengancam Bom Joon jika kini ia sedang diselidiki oleh jaksa atas tuduhan penggelapan dan malapraktik. 혜연이 병원에는 누가 있다는 거야? Kini semua kenangan yang ada dalam memori Hae-in telah hilang. Saat membuka mata, orang yang pertama ia lihat adalah Eun-sung. Ia seakan-akan adalah orang yang diminta Hae-in untuk menemaninya sepanjang waktu. Di samping itu, Eun-sung kecewa karena nama pertama yang dipanggil oleh Hae-in adalah Baek Hyun-woo. Eun-sung bercerita jika ia adalah mantan kekasihnya sewaktu SMA. Namun, ia dan Hae-in masih saling mencintai. Di depan Hae-in, ia menjelekkan Hyun-woo. Jika ia adalah seorang penipu, maka dari itu Hae-in bercerai dengannya. Menurut Eun-sung, Hyun-woo adalah seorang penguntit dan pembunuh. Ia meyakinkan Hae-in jika mungkin dirinya mengingat nama Hyun-woo akibat selama ini ia hidup menderita dengannya. 뜨면 꼭 옆에 있어달라고. 그래서 Salju pertama telah turun. Hyun-woo semakin sakit hati karena ia tak mampu mewujudkan semua janjinya di momen tersebut. Sementara itu, Hae-in didampingi oleh Eun-sung untuk menikmati turunnya salju pertama. Ketika melihat kuku di bagian kelingkingnya berwarna, Hae-in tiba-tiba menitikkan air mata, seolah ia melupakan kenangan yang tak seharusnya ia lupakan. Kilas balik, saat Hyun-woo dan Hae-in bermesraan, ia penasaran apa rahasia Hyun-woo bisa memiliki memori yang tajam, karena terkadang Hyun-woo selalu menyombongkan kelebihan itu. Hyun-woo menjelaskan jika ia hanya selalu mengingat dan menggumamkan bagian-bagian yang penting. Alam bawah sadarnya secara spontan akan mendengar suara tersebut. Di ruang operasi, Hae-in terus menggumamkan nama Baek Hyun-woo sebelum ia perlahan tak sadarkan diri akibat anestesi.